Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang alat proses komputer. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang alat input dan alat output, sekarang kita fokus untuk membahas alat proses komputer. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa disilakan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa baik kita hari ini ya. Baik, kita akan masuk ke materi kita tentang alat proses komputer. Nah, ketika nanti kita sudah selesai belajar tentang alat proses ini, Bu Krisna ingin kalian semua bisa membedakan macam-macam alat proses komputer berdasarkan fungsinya. Kalian juga bisa menganalisa kelebihan dan kekurangan perangkat berdasarkan spesifikasinya. Di sebelah kiri ada gambar tentang macam-macam alat proses. Ada motherboard, prosesor, RAM, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit ini adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Jadi konsep kerjanya, dia menerima data dari alat input, kemudian CPU itu isinya banyak ya. Jadi CPU ini akan memproses menggunakan perangkat lunak atau software, dan dia nanti akan mengeluarkan informasi melalui alat output. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Komponen CPU itu ada 3. Yang pertama adalah unit control, yang kedua register, dan yang ketiga adalah arithmetic logic unit. Kita bahas bagian selanjutnya. Di sini adalah unit control ya. Unit control itu merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdiri atas semua yang ada dalam CPU ya. Salah satu tugas dari unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit control dapat mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ya. Kemudian ada bagian register. Nah, register ini merupakan penyimpanan berukuran kecil namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian ada lagi bagian yang terpenting dari CPU, yaitu arithmetic logic unit. Nah, arithmetic logic unit ini sering dikenal dengan istilah ALU ya. Kemudian tugasnya adalah melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Jadi
Kalau kalian ingat, komputer itu kan awalnya adalah alat hitung. Nah, ALU di sini memproses segala kebutuhan tentang hitung menghitung. Jadi ada perhitungan aritmatika di sana. Dan dia fokusnya adalah untuk tugas-tugas aritmatika dan logika boolean. Kalau dalam bahasa pemrograman ini nanti akan memiliki tempat lebih ya, karena dalam bahasa pemrograman itu memang kita akan membahas detail tentang bagaimana sih proses aritmatika dan proses boolean itu berjalan. Tetapi karena kalian masih SMP, jadi tidak sampai sedetail itu ya. Selanjutnya fungsi utama dari CPU, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks ya, karena yang diproses itu tidak hanya data angka, tetapi juga data-data dalam bentuk bahasa pemrograman, ada juga data-data dalam bentuk kalimat ya. Kemudian instruksi tersebut disimpan terlebih dahulu pada RAM. Nah ini ya, RAM itu random access memory. Jadi nanti kita jika memiliki komputer atau laptop yang RAM-nya tinggi dengan yang RAM-nya rendah, nanti kinerjanya akan berbeda. Kalau RAM-nya tinggi, otomatis kecepatan membaca datanya itu juga lebih tinggi. Ya makanya kalau kita membeli laptop atau kita membeli HP pun sekarang pasti kita akan memilih yang memorinya besar, RAM-nya besar, prosesornya juga tinggi. Karena apa? Karena aplikasi yang sekarang ada itu sudah membutuhkan spesifikasi alat yang tinggi juga ya. Oke, ini adalah beberapa bentuk ya, sangat bermacam-macam, variatif sekali, bahkan sekarang ada yang ukurannya juga jauh lebih mini ya CPU-nya. Sekarang kita akan melihat apa sih bagian-bagian dari CPU. Kalau nggak ada bagian ini bisa jalan nggak, bisa kerja nggak ya. Oke. Yang pertama, power supply. Nah, power supply ini berkaitan dengan arus tegangan. Power supply itu ada macam-macam ya. Ada DC power supply, ada programmable power supply, kemudian ada uninterruptible power supply atau UPS yang kita sering lihat di lab komputer kita. Ada juga switch mode power supply, kemudian high voltage power supply ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah DC power supply. Nah, di dalam DC power supply ini dia menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC atau direct current dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. DC power supply ini ada dua. Yang pertama ada AC to DC power supply, yang kedua ada line regulator. Nah, AC to DC power supply itu bagaimana? Nah, alat ini fungsinya untuk mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah, dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Kemudian berikutnya adalah linear regulator. Fungsinya mengubah tegangan DC yang berfluktuasi. Fluktuasi itu naik turun, nggak stabil ya. Biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan DC input. Kemudian AC power supply. Alat ini digunakan untuk mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan yang lainnya. Contohnya, menurunkan tegangan AC dari 220 volt ke 110 volt.
atau peralatan yang membutuhkan tegangan 110 volt atau sebaliknya ya. Jadi fungsinya untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Oke, sekarang switch mode power supply. Nah, power supply jenis ini langsung menyearah atau rectify dan menyaring filter tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Yang berikutnya adalah programmable power supply. Nah, di sini karena ada programmable, maka power supply jenis ini bisa dikendalikan oleh remote control. Nah, ini jadi semakin hari itu peralatan teknologi semakin canggih ya anak-anak ya. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah uninterruptible power supply atau UPS. UPS ini di sekolah kita juga menggunakan ya. Jadi ada, kalau kalian mau lihat itu di lab komputer, di depan itu ada UPS, beberapa UPS yang digunakan untuk mengontrol tegangan dari beberapa klien komputer ya. Nah, keuntungan dari penggunaan UPS ini adalah jika listrik mati, itu komputer tidak langsung mati karena UPS ini masih menyimpan daya, sehingga komputer-komputer itu selama masih tersambung dengan UPS, dia masih dalam keadaan hidup dan kita bisa melakukan proses mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Berbeda ketika kita menggunakan komputer tanpa ada UPS-nya, maka ketika listrik mati, secara otomatis komputer juga mati. Dan jika komputer itu mati dengan tidak menggunakan prosedur yang benar atau mati secara mendadak seperti itu, maka komputer akan lebih cepat rusak karena ada kerusakan data di dalam komputernya ya. Oke. Kemudian ada high voltage power supply. Nah, ini dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. Jadi ini nggak bisa untuk macam-macam ya. Ini ngeri sekali kalau menggunakan alat seperti ini. High voltage power supply biasanya digunakan pada mesin X-ray atau alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke rumah sakit, itu alat-alatnya memang harus menggunakan alat-alat yang spesifikasinya tinggi karena memang alat yang digunakan itu memerlukan tegangan yang tinggi. Kemudian selain power supply yang berkaitan dengan kelistrikan, CPU juga menggunakan yang namanya motherboard. Jadi motherboard ini atau biasa juga disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO, dia merupakan printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard ini menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Jadi di sini nanti akan dipasangi macam-macam alat, mulai dari prosesornya, kemudian ada RAM-nya, ada VGA-nya, ada sound card-nya, ya, dan lain-lain. Peran dari motherboard sebagai sebuah tulang punggung komputer bukan hal yang tidak beralasan, sebab motherboard memiliki berbagai macam fungsi. Selain dengan fungsi utamanya yaitu sebagai media menampung komponen pada komputer, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output system atau biasa kita kenal dengan istilah BIOS pada chip read only memory atau ROM. Jadi beda ya antara ROM dan RAM ya, beda.
Kemudian motherboard itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah motherboard AT atau Advanced Technology. Motherboard AT adalah sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada Agustus 1984. Lalu kemudian digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran yang terbilang cukup besar, yaitu 12 kali 13,8 inci. Ukuran yang cukup besar sehingga tidak muat untuk digunakan pada desktop mini. Masalah lain yang dimiliki oleh motherboard AT adalah sulitnya saat melakukan instalasi, troubleshooting, dan mengupgrade karena jarak antara tiap komponen sangat berdekatan. Versi lain dari motherboard AT adalah motherboard BB-AT yang mana memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu 8,5 kali 13 inci. Namun, pada saat ini, motherboard jenis AT atau BB-AT sudah sangat jarang digunakan dan telah digantikan oleh jenis motherboard yang lebih baru, seperti ATX. Nah, sekarang kita bahas ATX ya. ATX atau Advanced Technology Extended. Motherboard ATX adalah sebuah jenis motherboard yang dikembangkan oleh Intel. Intel. Kalau Intel itu Pak Polisi ya, Intel. Pada pertengahan tahun 1990-an, yang mana merupakan sebuah peningkatan pada jenis motherboard sebelumnya, yaitu AT. Selain dengan peningkatan pada ukuran motherboard yang semakin kecil, motherboard ATX juga mengalami peningkatan pada kemudahan untuk menggunakannya dalam hal instalasi, troubleshooting, upgrade, juga peningkatan pada I/O, input output ya, dan teknologi prosesor serta biaya produksi sistemnya. Hal tersebut yang menjadikan motherboard jenis ini masih menjadi sangat populer digunakan hingga tahun ini. Berikutnya adalah Micro ATX ya, Advanced Technology Extended. Micro ATX sama dengan jenis ATX. Manfaat yang ditawarkan juga sama, yang membedakan hanyalah pada ukuran motherboard yang lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot I/O yang didukung pada motherboard. Kemudian ada LPX, Low Profile Extended. Nah, motherboard jenis ini diciptakan setelah motherboard AT di tahun 1990-an. Motherboard jenis ini dirancang untuk digunakan pada casing slimline atau low profile yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space, ruangan, dan biaya. Yang membedakan motherboard jenis ini dengan yang lain adalah pada Raisel Card, yang mana merupakan sebuah kartu yang dipasang tegak yang digunakan untuk memasang slot ekspansi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tinggi dari sebuah casing, karena umumnya tinggi casing komputer dipengaruhi oleh kartu ekspansi itu sendiri. Meski demikian, hal ini sebenarnya tidak disarankan karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem pendingin pada komputer. Oke, kita lanjutkan, ada BTX, Balance Technology Extended. Motherboard BTX dikembangkan untuk mengurangi atau menghindari beberapa masalah yang muncul pada saat menggunakan teknologi terkini. Teknologi yang lebih baru cenderung menggunakan daya yang lebih besar dan juga menghasilkan panas yang lebih. Tidak seperti motherboard jenis lainnya, BTX secara total melepaskan diri dari bentuk jenis ATX yang saat ini populer. Salah satu fitur yang paling menarik dari BTX ialah penggunaan aliran udara secara inline, di mana slot memori dan slot ekspansi dipindah tempatkan sehingga komponen utama seperti prosesor, chipset, dan video card dapat menggunakan aliran udara yang sama, sehingga mengurangi penggunaan kipas yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian berikutnya ada Mini ITX atau Information Technology Extended. Mini ITX merupakan sebuah jenis motherboard berdaya rendah dengan ukuran cukup kecil, yaitu 17 x 17 cm. Mini ITX ini dirancang oleh PHY Technologies pada tahun 2001. Motherboard Mini ITX ini digunakan pada komputer yang memiliki bentuk yang kecil. Selain itu, motherboard
Jenis ini juga tidak menimbulkan panas yang lebih karena menggunakan konsumsi daya yang rendah, sehingga tidak membutuhkan kipas yang besar. Oke. Sekarang kalian sudah mengenal pengertian motherboard, fungsi, serta jenisnya. Yang perlu kalian ketahui adalah motherboard yang bagus adalah motherboard yang kompatibel dengan komponen-komponen pada komputer kita. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan sistem. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk mengetahui jenis motherboard yang kita miliki, ya. Bagian berikutnya adalah prosesor. Penyebutan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini, yaitu prosesor. Prosesor merupakan sebuah bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Prosesor ini memiliki tugas yang amat sangat penting dalam keseluruhan kinerja komputer, karena prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Maka dari itu, pastilah si proses ini sangat vital untuk membantu pekerjaan kita yang banyak menggunakan komputer. Kemudian ada lagi RAM, Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan salah satu komponen CPU juga. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Ya, ini secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting selain untuk kepentingan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Nah, sekarang hard disk. Bagian CPU berikutnya adalah hard disk. Hard disk di sini biasa disingkat dengan HDD, ya. Merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data, serta media penyimpanan instalasi dari sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Berikutnya ada CD atau DVD ROM, ya. Ini biasa dikenal juga dengan istilah optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset pada kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD ROM adalah CD-ROM drive, CD RW drive, DVD-ROM drive, DVD RW drive, ya. Berikutnya adalah VGA card, ya. Singkatan dari Video Graphic Adapter. Merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis, termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Jadi VGA card ini kaitannya dengan grafis, ya, tayangan grafis. Jadi kalau VGA-nya bagus, maka tampilan gambar, ya, tampilan gambar atau tampilan video itu akan semakin jelas. Kemudian ada sound card. Sound card juga termasuk salah satu bagian CPU ada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio atau perangkat komputer. Fungsi sound card yang lain adalah sebagai prosesor audio atau komputer. Oke. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer.
Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Berikutnya adalah cooling fan. Komponen CPU yang terakhir adalah cooling fan atau kipas angin pendingin. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga stabilitas suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Jadi, jika komputer itu panas, ya, maka komputer bisa mati mendadak karena mengalami overheat. Jadi, keberadaan cooling fan ini sangat penting di dalam menjaga stabilitas suhu di dalam CPU, ya. Nah, sekarang tugas setelah kalian melihat tayangan ini, coba kalian cari merek prosesor yang beredar saat ini dan tuliskan perkembangan teknologi dari masing-masing prosesor tersebut. Seperti kita ketahui, prosesor itu banyak ya yang beredar saat ini ya. Ada Intel, ada ada AMD, ya, banyak sekali. Coba kalian cari macam-macam prosesor dan kalian tentukan. Jadi misalnya kalian menentukan Intel ya, Intel nih, kalian tulis perkembangannya dari yang pertama sampai yang sekarang, perkembangan tentang Intel, ya, itu contohnya. Kemudian nanti filenya disimpan dengan nama kelas, strip nomor absen, strip nama lengkap, strip tugas 4. Contohnya sudah ada di sini. Kirim ke link pengumpulan LKPD 4. Untuk formnya ada di LKPD 4. Jadi nanti kalian masuk ke menu tugas, di situ ada form untuk LKPD 4. Kalian silakan download, kemudian isikan jawaban kalian di sana. Kemudian kalau sudah selesai, save dengan nama formatnya seperti ini. Kalau sudah, kalian uploadnya di link pengumpulan LKPD 4. Tugas ini berlaku 1 minggu ya. Jadi sekarang hari Rabu, maka terakhir diterima adalah besok Selasa depan. Setelah itu tidak ada lagi tugas yang bisa terima untuk LKPD 4. Jadi waktu terakhir adalah hari Selasa depan ya. Usahakan untuk mengerjakan tugas lebih cepat, lebih awal, jadi nanti bisa segera dikoreksi, dan jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Oke? Jika kalian masih ada kesulitan dalam memahami materi pelajaran kita hari ini, silakan kalian tuliskan di kolom chat yang ada di grup Telegram. Silakan dituliskan di sana. Nanti insya Allah nanti akan Bu Krisna bahas bersama-sama ya. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Silakan kalian klik like, subscribe, comment, and share supaya materi kita bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan nama kelas dan nomor absen kalian di kolom komentar di sini, karena itu akan masuk ke dalam tugas kalian. Jadi nanti kalian screenshot, kalian copy paste di form penugasan kalian ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri diskusi kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita dan semuanya. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Oh ya, jangan lupa minggu depan kalian akan melaksanakan evaluasi 1 evaluasi 1 untuk materi kita. Bab 1 ada materi 1, 2, 3, 4 ya. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan
jangan sampai tidak ikut evaluasi ya, karena itu akan masuk ke nilai ulangan harian kalian. Oke, terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.